Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini, Resilient, tangguh di dalam Tuhan. Mari kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, tetap dengan 365 hari yang mengubahkan, sampai bacaan kita Lukas pasal 2. Saya akan membacakan di ayat 15 sampai 18. Dalam perikop ayat 8 sampai 20, saya membaca ayat 15 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Puji Tuhan, saya memberikan tema dalam renungan hari ini, cepat-cepat. Ya, observasinya tokoh di sini ada malaikat, ada gembala-gembala, juga ada Maria dan Yusuf yang dijumpai oleh para gembala. Tempat kejadiannya ini adalah di padang saat para gembala itu menggembalakan domba. Waktunya yang terjadi di malam hari dan latar belakangnya adalah berita tentang kelahiran Yesus yang pertama kali disampaikan kepada para gembala melalui malaikat yang diutus Allah. Mari kita sama-sama menginterpretasi pembahasan kita kali ini. Berita tentang Yesus Kristus atau berita tentang kelahiran Tuhan Yesus adalah merupakan berita yang menakjubkan. Mengapa? Karena mereka sendiri bahwa menantikan Sang Juru Selamat atau menantikan Sang Mesias itu, sehingga di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah kesusahan yang mereka alami pada waktu itu, maka mereka mendapatkan berita, dan berita itu disampaikan pertama kalinya kepada para gembala atau orang-orang yang sederhana, orang-orang yang mungkin tidak dianggap pada waktu itu, ya. Nah, kita melihat bahwa berita itu disampaikan kepada gembala-gembala ini adalah merupakan sebuah kehormatan, ya, disampaikan kepada orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak dianggap pada umumnya oleh orang-orang pada kalangan atas gitu ya. Karena kalau gembala-gembala itu adalah orang-orang termasuk kalangan bawah, termasuk kalangan orang-orang yang tidak penting menurut mereka, ya, menurut di dalam adatnya mereka. Nah, kabar baiknya di ayat 9 sampai ayat 10 di situ adalah, di situ dikatakan kabar kesukaan besar. Dan kabar Sang Juru Selamat telah lahir, itu di ayat yang ke-11. Nah, ini adalah merupakan berita tentang anugerah yang besar yang disampaikan melalui para gembala ini untuk disampaikan kepada segala bangsa. Kesukaannya itu bukan hanya untuk para gembala, tetapi malaikat pada waktu menyampaikan pesannya adalah kesukaan besar bagi segala bangsa. Dan itu disampaikan melalui gembala-gembala, sehingga gembala inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi, memberitakan tentang keajaiban karya dan anugerah daripada Tuhan tersebut, ya. Kabar baik, yaitu kesukaan besar Sang Juru Selamat telah datang. Setelah mereka, para gembala itu mendengar kabar baik yang menakjubkan ini, seperti apa respon mereka, ya? Respon gembala atas berita yang menakjubkan ini yang saya catat, yaitu yang pertama, mereka cepat-cepat
mendengar. Mereka tidak pernah mengalami sesuatu yang menakjubkan di tengah malam yang gelap, yang dingin, di tengah-tengah padang belantara ya. Mereka itu tiba-tiba didatangi makhluk sorga, yaitu seorang malaikat ya. Ini tentu saja membuat mereka sangat takjub. Mereka cepat-cepat mendengar dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh sesuatu yang dahsyat malam hari itu, yaitu malaikat Tuhan ya. Lukas 2 di ayat yang ke-9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Mereka sangat takut di sini karena mereka merasakan berbeda suasananya pada waktu itu. Bukan takut karena mungkin seperti seorang yang melihat hantu, tetapi mereka benar-benar dapat merasakan bahwa kehadiran sosok makhluk surga ini mendatangkan sesuatu yang luar biasa ya. Jadi orang pada posisi ketakutan itu pasti mereka berdiam diri, dan dia akan mendengar dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan, tidak berani berbicara dalam rasa takut, tetapi juga sekaligus ingin tahu apa yang akan terjadi, apa yang dilihat oleh para gembala ini ya. Apa yang disampaikan dari pesan ini? Apa petunjuk yang harus dilakukan untuk dilakukan oleh para gembala ini? Itu di ayat yang ke-12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ini adalah tandanya kalau malaikat ini tidak pernah salah menyampaikan berita bahwa Yesus lahir itu di kandang domba. Dia dibungkus dengan kain lampin, terbaring di dalam palungan, supaya kalau gembala itu menemui bayi Yesus benar-benar terjadi tepat seperti yang dikatakan oleh malaikat sorga itu ya. Yang kedua, kata tadi cepat-cepat mendengar berita kesukaan ini. Yang kedua adalah cepat-cepat merenungkan. Di ayat yang ke-15 ya. Di ayat yang ke-15 dikatakan setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Kita melihat kalau yang pertama mendengar. Sekarang poin berikutnya tidak hanya cukup mendengar, mereka harus merenungkannya. Pesan ini adalah merupakan pesan penting. Berita kesukaan besar ini adalah berita yang menakjubkan, yang harus mereka tidak hanya sekedar mendengar lewat telinga, tetapi harus benar-benar direnungkan, mengerti maksudnya, mengerti tujuannya, dan mengerti apa yang harus mereka lakukan ya. Nah, yang ketiga, para gembala ini cepat-cepat bertindak di ayat yang ke-16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Puji Tuhan ya. Kita melihat respon daripada para gembala ini ketika mendengar kabar kesukaan, kabar baik. Mereka tidak acuh tak acuh, mereka tidak membiarkan lalu begitu saja, tapi responnya mereka adalah respon yang positif, respon yang menanggapi apa yang diberitakan kepada mereka. Kalau sudah mendengar dengan baik, merenungkan apa yang dimaksudkan, mengerti, maka akan mudah untuk mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh malaikat itu. Gembala-gembala itu mendengar berita tentang Kristus lahir, Mesias yang mereka nantikan sebagai pelepas, dan segera cepat-cepat bayi Yesus. Kalau gembala-gembala itu mereka dengan mereka seandainya mereka itu tidak seksama mendengarkan apa yang disampaikan, maka mereka tidak akan berjumpa dengan bayi Yesus karena dituntun, diberikan ciri-cirinya ya. Nah, kebenaran Injil juga harus kita responi dengan cermat dan cepat. Aplikasinya bagi kita adalah cepatlah mendengar, lambat berkata-kata,
akan kebenaran. Kebenaran itu kita harus tangkap, benar-benar tangkap baik-baik. Jangan artinya maksudnya lambat berkata-kata, ya, cepat mendengar lambat berkata-kata, artinya adalah jangan sampai waktu kita mendengar firman itu kita sudah, ya itu kan kalau ini, kalau aku kan berbeda, ya. Ini adalah celaan-celaan atau yang merupakan sebuah seperti seolah-olah pembelaan bagi kita, ya, waktu kita mendengar berita firman, mendengar kabar Injilnya Tuhan. Kemudian mengerti berita kebenaran dan cepat melakukannya, ya. Cepat melakukannya, karena orang yang melakukan kebenaran Tuhan, berita dari Tuhan, mereka disebut orang yang berbahagia, ya. Yakobus 1 ayat 19 dan 20 sampai 21. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Haleluya. Kita butuh firman. Firman itulah yang memberikan kabar kesukaan, yang mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kita, supaya kita juga dengan cepat menangkap, cepat merenungkan, cepat untuk kita bertindak melakukan seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tidak menunda-nunda, tidak mengabaikan, atau bahkan justru tidak meresponi, ya Bapak Ibu, ya. Tapi mari kita meresponi dengan cermat, cepat meresponi, cepat mendengar, cepat melakukannya. Itu yang disukai oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu mendengar Renungan 79 setiap harinya. Dan apabila Bapak Ibu diberkati dan ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyampaikannya melalui chat WhatsApp 0813 274 20088. Mari kita terus bertumbuh sampai mencapai kepada kesempurnaannya Kristus. Mari kita akan sama-sama tundukkan kepala, menikmati dan menerima firman Tuhan ini dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami, Engkau adalah sumber berkat bagi kami, pimpin kami supaya kami senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman. Dengan cepat kami meresponi firman-Mu, supaya setiap tingkah laku kami, perbuatan kami, melakukannya bergerak dan juga dengan cepat juga melakukan kebenaran firman-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, firman-Mu dipuji. Kepada Allah kami percaya, kami tidak takut. Nasar kepadamu ya Allah, akan kami bayar. Sebab Engkau telah meluputkan kami daripada maut, bahkan menjaga kaki kami sehingga tidak tersandung. Maka kami boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Terima kasih, kami bersyukur, terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.